tahu nggak sih bahwa obesitas akhir-akhir ini disebut sebagai the New World Syndrome? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena angka kejadian yang terus meningkat di mana-mana di seluruh dunia. Nah, di segmen balikan kali ini, kepanjangan dari bahas lanjut ilmu kesehatan, kita bakal membahas lebih lanjut, mengulik lebih dalam tentang satu penyakit. Nah, pada segmen balikan kali ini, kita bakal membahas satu penyakit secara lebih rinci, yaitu tentang obesitas. Jadi obesitas menurut WHO diartikan sebagai suatu kondisi ketika terjadi akumulasi lemak yang berlebihan, sehingga berpeluang untuk menimbulkan resiko kesehatan. Nah, obesitas sebenarnya secara garis besar dibagi menjadi dua tipe android dan tipe ginoid. Tipe android ini banyak terjadi pada pria, di mana pada tipe android ini yang membesar adalah perutnya atau buncit. Sehingga kalau dianalogikan bentuknya tuh jadi kayak apel, makanya sering sekali disebut sebagai tipe apel. Tipe kedua adalah tipe ginoid, di mana tipe ginoid ini sebenarnya banyak terjadi pada perempuan yang sudah mengalami menopause. Pada tipe ginoid ini yang membesar bukan perut, tapi panggul dan juga pantat. Sehingga kalau dianalogikan, bentuknya tuh bakal bentuk jadi kayak pir. Makanya sering sekali disebut sebagai tipe pir. Nah, kenapa sih obesitas dapat terjadi gitu ya? Kenapa terjadinya akumulasi lemak? Nah, hal ini diakibatkan karena kalori yang masuk tuh lebih banyak daripada kalori yang dibuang. Atau kalau mau disimpulkan lagi, berarti kita lebih banyak makan daripada olahraga. Oke, karena kita bakal membahas tentang kalori, gue bakal bahas sedikit tentang si kalori ini. Jadi kalori adalah takaran energi dalam makanan. Secara umum, wanita membutuhkan 1.600 sampai 2.400 kilokalori per harinya. Sementara pada pria secara umum membutuhkan 2.000 hingga 3.000 kilokalori per harinya. Nah, tentunya ini beda-beda ya setiap individu karena kan tergantung sama tinggi badan, berat badan, dan tentunya juga aktivitasnya. Tiap gram lemak ini mengandung 9 kalori. Sementara tiap gram protein dan karbohidrat ini mengandung 4 kalori. Nah, karena kalori ini sebenarnya dibuat buat energi kita, karena energinya nggak dipakai, karena kita nggak beraktivitas fisik ataupun berolahraga, sehingga akhirnya bakal ditaruh buat jadi cadangan. Nah, ketika terjadi terus cadangan terus, sehingga terjadilah penumpukan. Kemudian juga ada dua hormon yang berpengaruh pada rasa lapar dan rasa kenyang kita. Hormon grelin yang mengatakan bahwa, aduh aku lapar, dan hormon leptin yang mengatakan bahwa aduh aku udah kenyang. Nah, sayangnya pada sebagian besar individu obesitas memiliki resistensi leptin. Sehingga ketika hormon leptin atau hormon yang mengatakan udah kenyangnya udah tinggi, pada individu obesitas tidak merasakan atau tidak mengalami penurunan nafsu makan. Karena tadi dari pengertian WHO sendiri bahwa obesitas ini adalah suatu kondisi yang nantinya bakal mengakibatkan resiko kesehatan. Maka apa aja sih resiko kesehatan yang bakal ditimbulkan kalau kita obesitas? Jadi baik dari aspek fisik, mental, kemudian sosial maupun spiritual, menurut penelitian ada kurang lebih 18 dampak jangka panjang yang rentan dialami pada individu dengan kategori obesitas. Seperti misalnya diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini terjadi karena resistensi insulin. Kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini 1,3 jutanya ini terjadi pada orang obesitas. Nah, seiring dengan berjalannya diabetes mellitus atau kencing manis dan juga hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka bakal menghasilkan dampak stroke. Kemudian juga dapat menghasilkan gagal nafas. Jadi pada individu dengan kategori obesitas, sering sekali terjadi sleep apnea. Di mana sleep apnea ini adalah suatu kondisi ketika seseorang sulit untuk bernafas ketika ia sedang tidur. Kemudian juga nyeri sendi. Sendi yang dimaksud di sini adalah sendi-sendi penopang tubuh kita, kayak misalnya lutut dan juga kaki. Nah, jadi sendi yang menopang tubuh kita ini merasakan 3 kali lipat lebih besar tekanannya ketika sedang beraktivitas. Misalnya ada seorang individu yang memiliki berat badannya berlebih 5 kg. Maka ketika beraktivitas, sendi yang menopang tubuhnya itu merasakan beban berlebih sebanyak 15 kg. Kemudian kanker. Jadi di Inggris, 20-30 ribu kasus kanker per tahunnya disumbang dari individu dalam kategori obesitas. Kemudian juga peningkatan dari angka kematian. Menurut studi yang dilakukan oleh Framingham Heart Study, menyatakan bahwa individu dengan BMI atau Body Mass Index atau IMT, indeks massa tubuh, lebih dari 30, diperkirakan umurnya 7 tahun lebih pendek dari individu dengan berat badan normal. Oke, karena tadi gue udah sempat bahas tentang Body Mass Index atau IMT, indeks massa tubuh, kita bakal masuk gimana sih caranya kita identifikasi kalau kita obesitas. Oke, kita bisa ngitung sekarang. Kita bakal pakai rumus indeks massa tubuh, dengan rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Oke, kita bakal hitung bareng-bareng ya. Karena HP lagi gue pakai buat rekam, jadi gue bakal ngitung pakai laptop. Oke, jadi gue punya berat badan 50 kg dengan tinggi badan gue adalah 160 cm. Oke,
Jadi 160 cm kita convert dulu jadi meter, berarti 1,6. 1,6 kali 1,6, karena kan pangkat 2, adalah 2,56. Berarti berat badan gue 50 kg dibagi sama 2,56. Maka IMT gue atau body mass index gue adalah 19,5. Dalam tabelnya berarti gue dalam kategori normal. Nah, setelah kita udah tahu nih kita dalam kategori overweight, underweight, normal, ataupun obesitas, nanti kita bakal menghitung berat badan ideal kita dengan rumus Broca. Rumus Broca ini beda buat wanita maupun pria. Pada wanita, tinggi badan dikurang 100, dikurang 15% dikali tinggi badan dikurang 100. Nah, pada pria, 15%-nya diganti aja jadi 10%. I know it sounds complicated, gue tahu ini kelihatan ribet banget, tapi bear with me, kita bakal ngitung bareng-bareng ya. Oke. Tadi kan tinggi badan gue adalah 160 cm. 160 cm kurang 100 adalah 60 cm. Nah, 60, 15, kita kaliin sama 15% dulu ya. 15 kali 100. Hasilnya adalah 9. Maka 60 dikurang 9, hasilnya adalah 51. Maka berat badan ideal gue adalah 51 kg. Oke, gue harap hitung-hitungan tadi bisa bantu kalian buat mengidentifikasi apakah kalian dalam kategori obesitas atau tidak, dan bagaimana berat badan ideal kalian. Pertanyaan yang paling sering banyak ditanya juga adalah, sebenarnya ini tuh keturunan gak sih? Yap, benar sekali. Genetik atau keturunan itu sebenarnya berpengaruh pada berat badan. Menurut penelitian, 30% genetik berkontribusi pada berat badan. Tapi pada penelitian lain juga menyebutkan angka yang berbeda. Ada yang 40%, ada yang sampai 70%. Jadi kalau gue simpulin sih sebenarnya 30-70% genetik berpengaruh pada berat badan atau obesitas. Nah, tapi sebenarnya genetik ini nggak secara tunggal berpengaruh. Sebenarnya dia juga dipengaruhi sama perilaku dan lingkungannya yang udah dipupuk sama orang tuanya atau sama keluarganya. Nah, sebenarnya ada banyak banget gen-gen yang berpengaruh dalam membuat keturunan dari obesitas. Tapi yang paling sering banyak ditemukan pada 40% populasi adalah gen FTO atau gen Fat Mass and Obesity Associated Gene. Walaupun di pohon keluarga kalian ada relasi yang kuat pada individu dengan kategori obesitas, tenang aja, jangan takut bahwa kalian juga bisa menutup kemungkinan kalian tidak dalam kategori obesitas. Gimana caranya? Tentunya dengan mencegah. Gimana sih cara mencegahnya? Karena tadi kita tahu bahwa obesitas diartikan sebagai suatu kondisi ketika kalorinya berlebihan yang masuk dan tidak dibakar, maka berarti yang harus kita lakukan adalah menjaga pola makan dan terus melakukan aktivitas fisik. Cara menjaga pola makan yang paling gampang menurut gue adalah isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi dari isi piringku Kementerian Kesehatan ini menyarankan bahwa piringnya kita ini dibagi jadi setengah. Ini gue bagi jadi kiri sama kanan ya. Nah, yang bagian kiri ini 1/3-nya diisi sama makanan lauk pauk, 2/3-nya diisi sama makanan pokok. Bagian kanan 1/3-nya diisi sama buah-buahan, 2/3-nya diisi sama sayur-sayuran. Gue juga taruh di bawah referensinya dari Kementerian Kesehatan, itu panduan lengkapnya tentang isi piringku kalau kalian mau baca. Terus juga tetap melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Kalau misalnya memang kalian merasa olahraga sulit buat dilakukan setiap minggunya karena aktivitas yang sangat sibuk, maka seenggaknya lakukan aja aktivitas fisik, mungkin dengan naik tangga, dengan berjalan kaki, dengan nyapu, ngepel, atau apapun yang seenggaknya kita nggak duduk doang. Terus juga kalau kalian mau, ada banyak banget aplikasi-aplikasi yang ditujukan buat mengatur kalori. Temen gue nyaranin MyFitnessPal. Kemarin gue baru aja download dan gue baru aja ngeliat, dan ternyata itu lengkap banget. Jadi dia bakal nge-keep tracking dari makanan lo, dari mulai makanan pagi, siang, malam, maupun snack lo. Dan sebenarnya masih banyak sih aplikasi-aplikasi lain yang digunakan buat nge-track kalorinya. Tapi yang gue tahu sejauh ini adalah MyFitnessPal, dan setelah gue lihat juga bagus banget. Jadi mungkin kalian bisa coba. Oke, andai kata nih, tadi kita udah ngitung-ngitung, terus kita masuk ke dalam kategori obesitas. Gimana sih cara menanganinya? Gimana caranya biar nggak lebih parah dan nggak sampai pada tahap komplikasi? Yang jelas, pertama yang harus dilakukan adalah merubah gaya hidup. Gaya hidup yang kayak gimana sih yang harus diubah? Tentunya dengan makanannya seimbang atau makanannya menyesuaikan. Bila memang sudah merasa overweight, lakukanlah diet rendah kalori dan tinggi serat. Lakukan juga aktivitas fisik, seenggaknya gerak, nyapu, ngepel, nyuci, atau naik tangga kalau memang kalian sering ke kantor ataupun ke kampus. Lakukan olahraga minimal 3 kali seminggu dengan durasi paling sedikit adalah 20 menit. Kalian juga bisa ningkatin terus tuh. Setiap 3 minggu tingkatkan menjadi 30 menit. Setiap 5 minggu tingkatkan menjadi 45 menit. Kemudian kalau kalian merasa olahraga sulit buat dilakukan karena aktivitas yang sangat padat, maka gue sangat menyarankan untuk melakukan jalan pagi selama 30 menit.
Menurut penelitian, jalan pagi selama 30 menit itu membakar kalori sebanyak 150. Dan bila ini terus dilakukan selama kurang lebih 1 tahun, bakal menurunkan 6-7 kg bila didukung dengan perubahan gaya hidup, perubahan pola makan, dan juga perubahan aktivitas fisik tentunya. Pengobatan dan pembedahan tentunya ada, tapi gue gak akan bahas di sini. Kalau memang kalian merasa necessary needed, please jangan lakukan self-diagnose. Kalian bisa langsung konsultasi ke dokter kalian biar diagnosanya juga bisa lebih kuat, akurat, dan bisa dilakukan tata laksana yang lebih tepat tentunya. Nah, gue juga mau ngasih tips diet nih. Jadi ingat bahwa makanan itu butuh waktu 20 menit buat ngasih sinyal ke dalam tubuh kita kalau kita udah kenyang. Makanya, misalnya nih, kita udah melakukan isi piringku nih, dan kita masih merasa lapar nih. Jangan buru-buru. Ingat ya, kembali lagi bahwa makanan butuh 20 menit buat merasa kalau kita udah kenyang. Maka yang harus dilakukan adalah tunggu 10-15 menit atau minum air sebanyak 1-2 gelas dulu. Dalam dasar itu, bahwa makanan butuh 20 menit buat kita merasa kenyang, maka lakukan apapun biar kita makanannya nggak lebih cepat. Biar makanannya nggak cepat. Karena semakin cepat berarti kita maunya nambah terus. Karena kan belum sempat kan ngasih sinyalnya. Jadi lakukan apapun buat bisa mendistraksi kalian biar makannya nggak cepet-cepet. Makan perlahan, gigit kecil, dan kunyah dengan baik tentunya. Kalau mau nyemil, gue sangat menyarankan buat ambil snack yang rendah kalori. Contohnya buah-buahan atau roti gandum. Hindari makanan fast food dan juga junk food. Jangan makan makanan yang mengandung lemak total lebih dari 8 gram dan lemak jenuh lebih dari 3 gram per 100 gram makanan. Terakhir adalah hindari alkohol. Karena alkohol ini sebenarnya tinggi kalori, tapi rendah sekali nutrisinya. Sekali lagi gue ingatkan, jangan lakukan self-diagnose. Kalau memang kalian sudah merasa obesitas dan merasa perlu banget melakukan konsultasi ke dokter, jangan mencoba cari jawaban ke internet secara pasti. Bila perlu, konsultasi ke dokter sehingga tata laksana yang diberi juga lebih tepat. Oke, sekian pembahasan gue tentang obesitas. Semoga bantu kalian dan semoga menjawab beberapa pertanyaan kalian. Di channel ini kalian bakal menemukan edukasi terkait masalah kesehatan. Nah, bahasan tentang penyakit bakal gue sajikan dalam 3 bentuk segmen yang berbeda yang gue sebut sebagai 3 Golden Ways. Dalam 3 Golden Ways ini terdapat 3 segmen. Segmen pertama, apa kata mereka? Segmen kedua, PDKT, kepanjangan dari penyakit dibahas singkat. Dan segmen ketiga, balikan kepanjangan dari bahas lanjut ilmu kesehatan. Pada segmen pertama, apa kata mereka? Kita bakal mendengarkan pendapat mereka terkait satu penyakit. Pada segmen kedua, PDKT, kita bakal membahas secara singkat tentang suatu penyakit. Barulah pada segmen ketiga, balikan, kita bakal mengulik lebih dalam, membahas lebih lanjut terkait satu penyakit. Tenang aja tentunya, semuanya bakal gue sesuaikan dengan kompetensi gue sebagai mahasiswa kedokteran. Dan semua bacaan, referensi, dan juga jurnal bakal gue taruh di bawah, siapa tahu kalian mau baca. 3 segmen ini bakal gue upload di waktu yang berbeda, makanya jangan lupa subscribe dan juga pencet tanda notifikasi. Nah, kalau kalian suka dan juga kalian ngerasa ini berguna, kalian bisa banget like dan juga share, biar edukasi ini bisa sampai ke orang-orang yang sekiranya membutuhkan. Have a good day and stay healthy. Bye! Terima kasih!